Tahukah kamu tentang Pulau Socotra? Banyak spekulasi yang beredar bahwa Pulau Socotra merupakan tempat persembunyian Dajjal. Datangnya Dajjal merupakan salah satu dari sekian banyak tanda kiamat. Socotra dipercaya menjadi tempat alien atau persembunyian Dajjal karena memiliki kisah aneh. Di antaranya kisah pohon yang menghasilkan cairan seperti darah hingga keberadaan hutan kemenyan. Pulau Socotra dulu merupakan pusat perdagangan kuno orang-orang dari Roma, Yunani, dan Mesir. Pada masa itu, para pedagang menjual obat-obatan eksklusif seperti kemenyan dan resin merah khusus yang dikenal sebagai darah naga yang digunakan sebagai pewarna untuk tujuan pengobatan. Semuanya merupakan hasil ekstraksi dari berbagai tumbuhan endemik di pulau ini. Socotra merupakan sebuah kepulauan kecil yang terletak di Samudera Hindia. Pulau Socotra juga merupakan rumah bagi sekitar 800 spesies flora dan fauna langka. Para ilmuwan menganggap Pulau Socotra sebagai tempat paling terisolir di bumi karena sepertiga dari flora dan fauna di dalamnya hanya dapat ditemui di tempat ini. Memang kenyataannya, spesies flora dan fauna yang ada di sana tidak kita temukan di tempat lain, terlebih di bumi yang banyak dihuni oleh manusia. Bentuknya yang unik dan aneh tentunya menambah nuansa angker wilayah itu. Sebagian ilmuwan berpendapat flora dan fauna di pulau ini merupakan spesies yang hidup di masa lampau dan belum pernah diidentifikasi sebelumnya. Karena letak pulau yang terasing dari dunia luar dan karakteristik iklimnya yang unik, flora dan fauna ini masih bertahan hidup hingga saat ini. Salah satu flora unik di Pulau Socotra adalah spesies tumbuhan unik yang dikenal dengan pohon darah naga atau pohon suji darah. Tumbuhan ini menjadi lambang botanis bagi Pulau Socotra. Morfologi pohon darah naga sangat tidak biasa. Cabang dari pohon ini menghadap ke atas mirip payung terbalik. Hal ini berguna untuk menyerap lembab dari kabut dataran tinggi. Sementara itu, getah dari pohon ini berwarna merah serupa darah segar, sehingga pohon ini pun mendapat julukan sebagai pohon darah naga. Pulau Socotra adalah pulau berpenghuni dengan kondisi alam yang seolah tidak terjamah oleh zaman. Penduduk lokal pun tidak tersentuh oleh peradaban modern. Adat istiadatnya kuno dan masih sama dengan ribuan tahun lalu. Dalam perdagangan, mereka masih memakai sistem barter. Padahal jika dilihat dari geografisnya Pulau Socotra tidak terlalu terpencil, sehingga pesawat maupun kapal laut masih bisa menjangkau kawasan itu. Banyak para indigo yang melakukan astral traveling ke Pulau Socotra karena ingin melihat suasana astral di pulau itu. Salah satunya adalah detektif astral. Salah satu YouTuber yang melakukan perjalanan astral ke pulau itu mengatakan bahwa secara astral di pulau itu tampak sepi, hanya ada satu jin baik yang terlihat. Namun setelah melakukan penelusuran lebih dalam, mereka merasakan adanya eksistensi di bawah tanah yang terdalam. Siapakah itu? Socotra ini adalah pulau yang dilihat dari kacamata astralnya tidak bermanajemen jin siapapun. Cuma ada satu jin baik doang tadi, satu doang. Jadi dia nggak dikuasai oleh jin siapapun gitu. Terus tiba-tiba detektif astral cukup pengen ke situ, dan poster kita udah di mana-mana kan. Dipakailah, ditunggangilah oleh musuh-musuh kita, dijadikanlah Socotra area pertumpahan perang. That's what really happened. Andai kata kita mungkin ke pulau lain yang memang ada penguasanya, gua rasa kita nggak akan begini. Socotra itu manajemenless istilahnya. Tapi balik lagi sih, gue masih curiga sama yang shadow tadi gitu sih, Bang. Sama sebenarnya. Sama. Menurut lu, Bang, Siapa dia, Bang? kalau kita nyebutnya apa? Lady Shadow. Shadow aja lah. Dia cowok apa cewek sih? Berubah-ubah, Bang. Berubah-berubah ya? Dia bilang keberadaan gue tuh ada di kitab suci. Hah? Lebih ke astral, tapi kayak Dia bisa nyentuh, bisa berinteraksi fisik. feeling gue sih gue bakal terasa sih. Terasa banget. Dan ini pornya sebesar banget itu dong. Makanya gue gak aneh juga. Agak lain. Agak lain. Agak lain gak sih guys, bener? Agak lain memang. Agak lain. Kuncinya ya, Hmm. dia bakal muncul pas akhir zaman. Anjrit. Tapi bukan Dajjal kan? Oh. Bukan sih kayaknya. Tapi Legend sih nggak nyebut Dajjal, tapi pokoknya dia salah satu yang akan muncul di akhir zaman. Kayak dibilang dia musibah gitu. Musibah. Yajuj Majuj atau apapun itu, ya kalian komen aja lah di bawah. Dia Legend bilang dia bisa mempengaruhi manusia dengan megang.
Wow, dengan megang doang. dengan Ya megang. tadi aja kalian aja bisa. Yang lu bilang kan langsung psikopat kan? Apa yang mendekati itu ya? Ini masih jadi misteri sih, ya nggak sih? Mungkin nanti kita cari tahu lagi lah ya. Bagaimana menurut kalian? Meskipun Pulau Socotra memiliki pemandangan yang indah, tapi tak menutup kemungkinan adanya misteri mengerikan di baliknya. Percaya atau tidak, sudah seharusnya kita sebagai manusia belajar untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Sang Pencipta, agar senantiasa dilindungi-Nya.